Selamat datang di channel cerita kita menemani Anda dengarkan cerita romantis masa kini. Sebelum masuk ke cerita, silakan tekan tombol subscribe dan like. Kamu, jangan nakal, jadi suami yang tegas dan bertanggung jawab, ucap Hendra, Papa Alvan. Ingat sayang, kamu harus nurut sama Alvan. Alvan itu udah jadi suami kamu. Oke, Bunda Naya menasihati. Pasutri muda itu mengangguk meski salah satu dari mereka ada yang terpaksa. Naya, gadis yang kurang menyetujui akan pernikahan muda ini. Naya terduduk di pinggir ranjang dengan tatapan kosong. Pikirannya sedang berkelana entah kemana. Bahkan, suara pintu terbuka tak dihiraukannya. Alvan duduk di samping Naya. Kenapa sih lo? Diem mulu. Kesurupan tahu rasa, ucap Alvan nyolot. Gadis yang merasa terganggu, menatap tajam ke arah Alvan. Pengen Bunda, mengulurkan tangan. Alvan mengelus rambut Naya pelan. Aroma stroberi sangat tercium kuat pada gadis itu. Lo udah gede masih aja pengen Bunda. Orang tua kita lagi kerja, ucapnya. Dahlah gue mau tidur. Setelah selesai acara akad dan resepsi. Tentunya Naya sangat merasa lelah. Meski acara tak mewah dan hanya mengundang rekan kerja orang tua mereka. Bahkan, teman Naya dan Alvan tak mengetahui akan hal itu. Naya mulai membaringkan tubuhnya di ranjang. Gadis dengan piyama Doraemon itu membelakangi Alvan. Lah, gak ada acara malam pertama nih. Alvan mendekatkan wajahnya dengan wajah Naya. Nafas gadis itu terdengar halus. Cepat sekali tertidur, Nay. Alvan menggoyangkan lengan Naya sekerasnya. Gadis itu terbangun. Mengingat Alvan musuh bebuyutannya di sekolah. Seperti Tom and Jerry memang tak pernah akur. Siapa lagi kalau bukan Alvan lah yang jahil terlebih dulu. Ia rasa hidupnya takkan tenang menjadi istri dari Alvan Mahendra. Tidur Alvan, lo gak lihat jam berapa? Naya menunjuk jam yang berada di nakas. Alvan menyengir. Malam pertama dululah, matamu. Heh, gak inget omongan Bunda apa? Lo harus nurut sama gue, Arnaya, ucap Alvan di telinga Naya membuat gadis itu langsung terduduk. Huam, Alvan gue capek, pakai banget pengen tidur. Blok, Naya kembali menjatuhkan tubuhnya setelah menguap tadi. Tersenyum pasrah, Alvan ikut membaringkan tubuhnya menghadap Naya yang membelakanginya. Menaikkan selimut putih itu hingga ke dada. Alvan memeluk Naya dari belakang. Menghirup aroma stroberi yang menguat dari leher Naya. Al ngapain sih? Ih geli tahu. Lampunya dimatiin dulu kalau mau tidur. Cepat-cepat Alvan bangkit, mematikan lampu kamar. Lalu meloncat ke ranjang membuat Naya terbangun dengan kesal. Lo mau gue lempar keluar? Tanyanya dengan nada kesal. Mengingat kamar mereka berada di lantai 2. Jika kesal, Naya akan mudah melempar Alvan jika laki-laki itu ringan. Menyengir tak bersalah, menunjukkan taring di kedua gigi pria itu. Tak lupa dengan lensum pipit di pipi kirinya. Manis sekali, nganui. Kembali memeluk Naya dari belakang. Tangan Alvan tak bisa diam. Pria itu sedang mencari gundukan lembut milik Naya. Alvan. Naya tersentak kala Alvan meremas gundukannya dengan kuat-kuat. Pengen ini, bisik Alvan. Suaranya terdengar berat di telinga Naya. Membuat gadis itu merinding mendengarnya. Meremasnya kembali dengan pelan. Alvan sengaja mengerjai Naya. Tubuh gadis itu menegang seperti ingin menghindari pelukan Alvan yang menghukum dirinya. Namun nihil, tubuh Alvan terlalu besar untuk dilawannya. Bahkan Naya terlihat kecil di pelukan Alvan. Mau ya, ini aja Nay, please. Tangan Naya terulur untuk memegang tangan Alvan yang berada di kedua gundukannya. Berusaha melepas tangan itu, namun Alvan kembali meremasnya. Oh iya, Al lepas. Gak, mau nenen. Boleh ya? Iya, Alvan memaksa Naya untuk menidurkan miliknya terlebih dahulu. Persyaratannya, mereka berdua harus sama-sama nakal. Hanya Alvan yang belum melepas celana pendeknya yang sepaha. Alvan duduk berselunjur di ranjang membiarkan Naya berada di hadapannya. Melihat bukit lembut yang menggantung indah itu hanya membuat milik Alvan sesak di dalam sana. Coba elus, suruh Alvan.
Dengan 100% keraguan, Naya menjulurkan tangannya, mengelus gundukan yang menyembul di daerah selangkangan Alvan. Ngeri sekali. Udah tegang sayang. Suara Alvan terdengar berat. Pria itu menurunkan celananya, mengeluarkan miliknya yang sudah berdiri tegak. Dalam samar, Naya dapat melihat milik Alvan yang dikatakan besar dan panjang. Alvan mengocok penisnya perlahan. Mata pria itu terpejam sambil menggigit bibir bawahnya. Naya juga melihat six-pack yang berada di perut datar suaminya itu. Menarik tangan Naya untuk memegang miliknya. Naya sedikit tersentak, hangat dan terasa mengeras. Gadis itu terlihat ragu menatap Alvan. "Kocokin sayang," suruh Alvan. Naya memegang penis Alvan yang menegang. Gadis itu mulai mengocoknya perlahan dengan ritme naik turun. Melihat Alvan yang mengeram mendesah sambil memejamkan mata membuat Naya mulai paham akan semua ini. Gadis itu mempercepat kocokannya. "Ah iya lagi Nay, cepetin enghe." Mengelus rambut Naya, Alvan berbisik, "Isep Nay," suruhnya. Naya yang tak paham menggeleng. "Nunduk," suruh Alvan lagi. Naya terus menuruti pria itu. Menunduk dengan tangannya yang masih memegang milik Alvan. "Isep sayang." Mendekatkan wajahnya dengan penis besar itu. Naya masih berusaha memasukkan benda besar dan panjang itu ke mulutnya. Terlihat ia mual sedikit. Pelan-pelan masukinnya. "Jangan kena gigi." "Ngilu." "Masuk setengah." Naya mengisap kuat-kuat milik Alvan yang berada di dalam mulutnya. "Senai enak banget. Gue keluar." Kret uhuk. "Ihahaha Alvan lo jijik banget sih." Gak enak." Keburu tertelan karena tersedak. Naya merasakan aneh saat menelan santan dari Alvan. Pria itu malah tertawa melihat Naya. Kembali mengukung tubuh Naya. Alvan melumat bibir mungil gadis itu. Naya merasakan perut bawahnya bergesekan dengan milik Alvan yang masih menegang. Plop, Alvan memasukkan boba kenyal bukit lembut Naya yang sedang mengacung. Menyedot kuat-kuat seperti anak bayi yang kehausan. Al pelan-pelan ngisepnya, peringat Naya. Alvan merasakan deru nafas Naya teratur. Ia menatap wajah gadis itu. Naya sudah tertidur. Alvan pun ikut menidurkan dirinya di sebelah tubuh Naya. Menyampingkan tubuh gadis itu agar menghadapnya. Alvan kembali mengisap bukit lembut Naya. Merasakan keanehan pada dirinya. Naya membuka mata menatap Alvan berada di pelukannya. Bahkan pria itu masih mengisap bukit lembutnya. "Al, bangun." Naya mengelus pelan rambut Alvan. "Al, lapar nih gue. Mau masak." "Hei bangun." Merasa Alvan tak ada pergerakan sama sekali. Naya langsung saja menarik rambut Alvan sekuatnya. Refleks pria itu menggigit boba kenyal Naya yang berada di mulutnya. Alvann. Bangun dengan keadaan yang tak baik. Seperti alarm yang memekakkan telinga. Tentu saja, Naya berteriak sekerasnya di telinganya. Pria itu terkejut kala melihat Naya tengah kesakitan sambil memegangi sebelah bukit lembutnya dengan boba kenyal yang sedikit memerah akibat gigitan Alvan. "Ih lucu, jadi pink," ucap Alvan merasa tak bersalah sama sekali. Naya menatap sengit ke arah suaminya. "Pink mata lo, sakit nih, Syah." Ringisnya. Alvan menyengir. Naya menggeleng. Alvan dapat merasakan pergerakan gadis itu. Tanpa persetujuan Naya lagi, Alvan langsung membalikkan tubuh Naya. Mengukung gadis itu. Kamar terlihat samar. Hanya cahaya lampu tidur yang menerangi. Alvan dapat melihat wajah panik Naya. Nafas gadis itu menderu cepat. Matanya terpejam. Tangan Alvan terulur untuk melepas kancing piyama Naya. Gadis itu membuka matanya, menahan tangan Alvan yang akan membuka bajunya. "Al, jangan." "Nay boleh ya, udah halal juga kok," ucap Alvan merayu. Naya nampak berpikir, diizinkan maupun tidak, Alvan tetap akan melakukan. Larangan adalah perintah. Alvan memakai prinsip itu. Daripada Naya tak tidur, lebih baik ia memberikan izin kepada Alvan. Naya mengangguk ragu. Alvan mencium pelan bibir mungil Naya. "First kiss gue, Alvan." "Hihi, dapet gue." Alvan membiarkan Naya yang membuka piyamanya sendiri. Melepas beratnya,
Alvan menggigit bibir seksi saat melihat milik Naya yang berukuran lumayan baginya. Beratnya kekecilan tuh, ucap Alvan saat melihat gundukan lembut Naya yang menyembul seperti sesak di dalam sana. Ah, miliknya juga sesak di bawah. Naya menutup miliknya dengan tangan. Malu sekali. Alvan berusaha menyingkirkan tangan Naya. Alvan malu. Udah halal Naya. Gak dosa, malah dapat pahala. Setan sekali pengaruh Alvan. Tapi memang benar. Alvan mendorong tubuh Naya. Gadis itu tersentak saat tubuhnya dijatuhkan ke ranjang dengan tiba-tiba. Alvan kembali menghukumnya. Ih kok nggak ping. Naya yang kepalang malu dan kesal langsung mendorong tubuh Alvan. Menjadikannya sekarang di atas dan Alvan di bawah. Menghukum tubuh pria itu. Persetan dengan gundukannya yang ditatap Alvan. Ia sudah terlalu kesal dengan suaminya ini. Mau yang ping? Tanya Naya. Alvan mengangguk cepat. Naya menggapai lampu tidur dengan bentuk pik yang berada di atas nakas. Menepuk pelan pantat lampu tidur itu. Tadaa, cahaya pink bersinar dari sana. Makan nih pink. Naya menunjukkan lampu tidur itu di hadapan wajah Alvan. Silau sayang. Naya berdeci. Memundurkan tubuhnya lalu menduduki Alvan dengan kuat. Naya tersentak saat Alvan terbangun dari tidur. Hampir saja tubuhnya terjungkal ke belakang. Dengan cepat Naya mengalungkan tangannya di leher Alvan. Wajahnya panik menatap wajah Alvan yang terlihat resah. Tanggung jawab, suruh Alvan sambil memejamkan mata. Masih mengalungkan tangan di leher Alvan. Naya semakin memajukan tubuhnya dengan bergerak sedikit demi sedikit agar dirinya tak terjatuh. Jangan gerak, pinta Alvan. Hal yang dirasakan Naya saat ini adalah bingung. Tanggung jawab, jangan gerak. Dirinya hampir terjungkal ke belakang. Naya meletakkan kepalanya di ceruk leher Alvan. Nah mau ngapain lagi lo? Tanggung jawab Naya. Udah sesek ini, geram Alvan. Gadis itu terdiam tanpa suara. Tangan Alvan terulur, menegakkan tubuh Naya agar gadis itu menatap lekat Alvan. Naya terpejam. Langsung saja Alvan mencium bibir mungil gadis itu. Melumatnya perlahan meski Naya tak membalasnya. Gadis itu merasa kaku. Naya menggeplak bahu Alvan. Sepertinya pria itu sengaja akan menghabiskan nafasnya saat ini. Alvan ngantuk, aduh Naya. Memanyunkan bibir mungilnya yang basah akibat Alvan, hal itu membuat hasrat Alvan menjadi-jadi. Gak boleh tidur, tolongin gue dulu buat nidurin my Dik. Menaikkah sebelah alisnya. Dik, pikiran Naya sudah berjalan tak beraturan. Yang ia tahu arti Dik adalah milik pria. Setelah berdebat cukup lama, kini, gadis itu telah naket tanpa sehelai benang yang menutupinya. Naya yang malu menyembunyikan dirinya di dalam selimut putih. Bener yang gak dimasukin. Alvan mengangguk. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk cerita selanjutnya.